Kemudian dengan drone dari tim TVRI Papua Barat itu shoot. Jadi aku ditinggal sendirian di tengah laut, terus di shoot pakai drone. Itu seru banget sih Kak. Aku seneng banget di situ. Martobi, mari tong bicara. Wae, Pica. Selamat datang di Martobi, mari tong bicara. Halo teman-teman yang ada di rumah, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitasnya teman-teman semua. Kali ini di episode Martobi ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Veronica Angelina Windy Hapsari, SSI, MM, atau yang bisa kita sapa Kakak Vero. Halo Kakak Vero. Halo. Apa kabar Kakak? Baik, luar biasa. Baik, teman-teman kalau belum tahu, Kakak Vero merupakan perwakilan Papua Barat dalam ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2023. Benar betul Kakak Vero? Iya, betul. Iya. Jadi selain Kakak Vero sudah ada di tahap ini, Kakak Vero juga merupakan Putri Pariwisata Indonesia Berbakat 2020. Terus Kakak Vero juga adalah mahasiswa berprestasi seni budaya FMIPA UI. Kakak Vero juga merupakan seorang pianis. Dan saat ini Kakak Vero merupakan seorang risk advisory di salah satu perusahaan internasional di Jakarta. Benar begitu Kakak? Betul Kakak. Iya, Kakak Vero juga pernah menjadi representatif UI dalam International Conference of Mathematics dan perwakilan UI dalam Global Network of Advanced Management di Oxford University. Betul Kakak? Yes, betul. Luar biasa, berarti sudah banyak prestasinya nih sebelum sampai di tahap ini. Puji Tuhan Kakak. Iya. Kakak, untuk pertanyaan pertama, karena Kakak sudah ada di sini, jadi kita mau tanya-tanya sedikit ini Kakak. Mungkin teman-teman juga penasaran, siapa sih Kakak Vero ini, kenapa bisa tiba-tiba ada di podcast Martobi? Karena podcast ini mengajak kita untuk bicara sedikit-sedikit. Oke. Kakak bisa diceritakan proses dari awal bagaimana hingga Kakak bisa terpilih mewakili Provinsi Papua Barat untuk ada di ajang pemilihan Putri Indonesia 2023. Ya, oke Kak. Jadi pasti prosesnya itu melalui audisi ya Kak. Waktu itu aku ikut audisi nasional. Nah, dari audisi nasional itu ada 2 tahap. Bertemu dengan dewan juri, kemudian ditanya domisilinya mana, lahir di mana, pernah kuliah di mana, pernah kemana aja gitu kan. Kemudian saya cerita semuanya, termasuk saya cerita pernah jadi pianis di PES Paramanas. Waktu itu tempatnya di Gereja Petrus Amban di Manokwari, begitu. Nah, kemudian setelah melalui beberapa tahap tersebut, Dewan Juri memutuskan saya mewakili Provinsi Papua Barat. Karena memang itu semua keputusan Dewan Juri, dan keputusan Dewan Juri tidak dapat kita ganggu-gugat ya. Betul. Dan keputusan Dewan Juri tersebut sudah dipertimbangkan. Jadi putri yang ini mewakili Selempang yang mana dan merepresentasikan provinsi yang mana, dan tentunya itu semua melalui tahap audisi sehingga harus memenuhi syarat-syarat dari Yayasan Putri Indonesia. Begitu Seperti Kak. itu Kakak? Iya Kakak. Oke, jadi teman-teman ini bukan hanya dipilih-pilih saja, tapi memang Kakak Vero sudah melewati tahapan-tahapan atau proses-proses yang dibutuhkan oleh Yayasan Putri Indonesia. Jadi bukan hanya karena Kakak Vero mungkin punya kenalan di Papua, terus langsung terpilih menjadi perwakilan dari Papua Barat, tapi memang Kakak Vero sudah mengikuti proses-proses untuk sampai di tahap seperti ini. Kakak Vero, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk mengikuti event seperti ini? Supaya mungkin ada teman-teman di rumah yang mau ikut Putri Indonesia juga bisa catat ini, punya note untuk mewakili Papua Barat di tahun depan, begitu Kakak? Yes, of course Kak. Jadi yang paling pertama itu perempuan berusia 17-26 tahun. Yang penting sebelum malam final itu 26 tahun Kak. Kemudian berwawasan, memiliki tinggi badan dan berat badan proporsional. Karena kita bicara tentang beauty pageant, jadi hal itu tidak dapat dipungkiri ya Kak. Betul. Kemudian memiliki pengetahuan tentang pariwisata Indonesia dan memiliki kemampuan untuk berbahasa asing gitu Kak. Nah, selain itu nanti juga ada dalam pemilihannya ya Kak, akan ada proses talent show gitu, malam bakat. Jadi seorang putri Indonesia diharapkan selain memiliki wawasan yang luas, pengetahuan tentang pariwisata Indonesia, tapi juga memiliki bakat. Nah, dari itu semua tentunya yang paling penting ya Kak adalah karakter. Putri Indonesia ini suka orang-orang yang berkarakter genuine. Jadi bukan karena dibuat-buat ya, tapi memang karakternya menarik dan unik dari putri itu sendiri.
Iya, luar biasa sekali. Kakak boleh tahu kira-kira motivasi terbesar kakak untuk mengikuti ajang ini tuh apa sih kakak? Ya, motivasi terbesar saya tentunya pasti setiap perempuan juga memiliki mimpi ya Kak. Saya itu kalau dulu waktu kecil nonton Putri Indonesia itu suka ngebayangin kapan sih kita bisa ada di situ berdiri di panggung itu. Tapi selain itu yang terbesar adalah saya ingin menginspirasi. Tentunya dengan adanya platform Putri Indonesia ini kita memiliki seperti apa ya ajang yang platformnya lebih tinggi dibandingkan kalau kita tidak dengan platform ini. Dari platform itu kita bisa menyuarakan apa sih yang menjadi cita-cita kita, apa sih yang orang-orang pengen kenal tentang kita. Nah, di sini kebetulan aku membawakan advokasi Mathematics for Nation. Jadi Mathematics for Nation itu adalah advokasi yang mempromosikan bahwa matematika itu tidak selalu tentang hitung-hitungan. Matematika itu tidak selalu tentang rumus, tapi matematika juga tentang pentingnya logical thinking, pentingnya critical thinking, dan pentingnya bagaimana kita menghargai suatu proses, Kak. Nah, jadi aku di sini datang ke sekolah-sekolah untuk menyuarakan hal tersebut, Mathematics for Nation. Jadi aku ingin menginspirasi generasi muda, khususnya perempuan Indonesia, bahwa kita penting untuk menghargai proses dalam mencapai sebuah tujuan. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kita harus menghargai proses yang kita lalui supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita ingini. Seperti itu kakak. Betul, Kak. Luar biasa. Karena kakak sudah ada bersama-sama dengan kita di podcast Martobi. Kakak sudah ada di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jadi mungkin kakak bisa cerita sedikit. Kakak punya first impression waktu tiba di Manokwari bagaimana kakak? Ya, menurut aku Kak, di sini orangnya semua ramah sekali dan penuh kasih. Gitu ya Kak, walaupun aku baru kenal, terutama dengan tim TVRI Papua Barat ini ya Kak, aku tuh merasa seperti keluarga sendiri gitu. Mereka menerima aku dengan tulus hati, mereka membantu aku dengan tulus hati. Bahkan aku punya project video profile, itu harus keluar masuk hutan, ke pantai, panas-panasan. Tapi kakak-kakak ini yang bikin aku selalu semangat untuk menjalani hari-hari aku di Manokwari gitu Kak. Dan tujuan aku ya, aku datang ke sini dengan tulus hati, aku datang ke sini untuk membawa nama baik Papua Barat di ajang nasional. Jadi aku harap aku juga bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mendoakan supaya kita sama-sama mau yang terbaik untuk Papua Barat. Amin, amin. Iya, kakak selama di Manokwari sudah kemana saja kakak? Lumayan muter-muter sih Kak. Kemarin itu beberapa tempat yang aku kunjungi ada di Pulau Lemon. Di sana ada kemah pemuda di mana kita sama-sama mengkampanyekan tentang menjaga biota laut. Jadi di sana ada sasisan atau larangan untuk mengambil biota laut selama 1 tahun. Kemudian ada penanaman terumbu karang juga. Selain itu kita juga ke Pulau Mansinam sebagai pulau yang menjadi wisata religi gitu ya, pulau yang sangat bersejarah untuk umat di Papua ini. Nah, di Pulau Mansinam itu aku ada take video profile juga Kak, jadi nanti akan tayang dalam ajang nasional, termasuk salah satu promosi pariwisata di Papua Barat. Kemudian aku ke sekolah-sekolah karena mengajar tentang advokasi Mathematics for Nation. Kemudian aku juga ke Pasir Putih, ke Universitas Papua, dan masih banyak lagi. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi kakak memang sudah keliling ya selama ke Manokwari, bukan hanya tinggal-tinggal di hotel saja, tapi kakak memang betul-betul keliling. Iya, betul Kak. Betul-betul turun lapangan. Jadi kakak sendiri ketemu masyarakat, bisa langsung ketemu tempat-tempat wisata yang betul, memang Kak. selama ini mungkin kakak bisa lihat di internet, tapi saat ini kakak punya kesempatan untuk bisa langsung mengunjungi melihatnya. Iya, dan ketemu pemerintah juga, kemarin ketemu Bapak Paulus Waterpauw, ketemu Bapak Dinas Pariwisata, ketemu Bapak Forum Komunikasi Daerah gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang kakak sekali tiba langsung ketemu semua orang. Puji Tuhan ya Kak, bisa langsung dikasih kesempatan untuk ketemu. Ketemu semua orang, terus kelilingi semua tempat. Iya, ketemu masyarakat juga. Buah-buahnya sudah kakak coba? Sudah Kakak, kemarin itu aku ke daerah Anggori. Nah, di sana itu aku makan durian dan itu enak banget Kak, itu enak banget. Durian Anggori itu teman-teman harus coba, pasti udah coba lah ya Kak. Di sana durian itu dijualnya nggak per kilogram, tapi per tumpuk. Dan jujur itu relatif murah loh Kak.
dibandingkan di kota-kota besar lainnya. Terus selain durian juga di sana ada buah langsat, ada apukat, ada rambutan. Wah, dari situ aku tahu banget nih, di tanah Papua ini semua yang ditanam bisa tumbuh, jadi sangat subur, luar biasa. Jadi yang kaya bukan hanya wisatanya tapi buah-buahnya juga. Buah-buahnya juga. Luar biasa. Orang-orangnya juga. Bagaimana nih waktu ketemu orang-orangnya, apa yang kakak rasakan? Yang aku rasakan tentunya merasa nyaman ya Kak. Kemarin itu aku sempat ke beberapa gereja dan beberapa sekolah juga. Aku merasa seperti pulang ke rumah gitu. Suasananya itu penuh kasih, kemudian mereka menyapa aku dengan seperti udah kenal lama gitu Kak. Bukan kayak orang baru. Jadi benar-benar humble nih kakak. Humble. Dan orang-orangnya itu mau membantu kita dengan proaktif gitu ya Kak. Bukan hanya kasih ide tapi nggak jalan, tapi mereka betul-betul turun lapangan dan mengerjakan apa yang mereka paparkan, ide mereka itu. Wow. Kakak tadi kan kakak sempat singgung soal perekaman video profile untuk di ajang PI nanti. Kakak bisa ceritakan keseruannya bagaimana sih kakak? Berapa lama tuh waktu mau bikin video profile? Video profile itu kayaknya hampir seminggu ya Kak. Sekitar mungkin 5 hari kalau nggak salah. Video profile itu aku buat di tempat-tempat wisata di Papua Barat ini, khususnya Manokwari. Kemarin itu yang paling seru waktu ke hutan Gunung Meja. Sebagai hutan lindung yang satu-satunya ada di kota Manokwari ya Kak. Ya di situ jadi aku nggak pakai alas kaki, jalan di jalan berbatu, kemudian pakai baju adat, dan baju adatnya itu keren banget. Ada fotonya Kak. Nah terus salah satu tantangannya adalah banyak nyamuk Kak. Ini kalau kakak lihat bukti nyata. Sudah dicium nyamuk Gunung Meja. Jadi cenderamata ya kakak? Iya, cenderamata. Selain di Gunung Meja, di mana saja kakak? Di Pulau Mansinam itu sempat take video profile juga di patung yang di puncaknya. Kemudian di Pulau Lemon itu aku jalan ke agak tengah lautan, berdiri di atas karang. Kemudian dengan drone dari tim TVRI Papua Barat itu shoot. Jadi aku ditinggal sendirian di tengah laut, terus di shoot pakai drone. Itu seru banget sih Kak. Aku seneng banget di situ. Untung airnya tidak pasang ya kak. Iya. Kalau tidak kakak bisa jadi duyung. Duyung. Oh iya kak, selama perekaman video profil ini ada tantangan yang kakak temui atau tidak? Ada mungkin kendala begitu? Iya, tentu tantangan itu selalu ada ya Kak. Kalau kemarin itu mungkin tantangannya lebih ke waktu. Karena kita waktunya mepet, tapi banyak sekali yang harus dikerjakan, jadi kita harus sat-set gitu, kita harus efektif mengatur waktunya. Nah ini salut banget sama tim yang membantu aku juga, karena betul-betul profesional dan kita bisa mengambil banyak shoot dalam waktu yang sedikit. Seperti itu, luar biasa ya. Berarti Luar kakak biasa. sampai di Manokwari kakak langsung bergegas nih cepat-cepat untuk menyelesaikan. Kakak punya misi. Iya betul, untuk langsung Kak. dipresentasikan di Jakarta nanti. Iya. Atau di mana kakak untuk finalnya nanti di mana? Oh ya, finalnya itu nanti akan ada karantina dulu di Jakarta bulan Mei. Kemudian grand finalnya ada di tanggal 19 Mei. Tayang di SCTV jam 8 malam WIB. Iya, biar teman-teman Papua Barat bisa mendukung kakak sebagai Tong punya perwakilan dari Papua Barat. Terima Seperti kasih itu. banyak. Oke, kakak, tadi kakak mulai bilang dari kakak punya video profile, itu menurut saya itu pasti kan salah satu yang kakak persiapkan untuk mengikuti ajang PI ini. Selain video profile, apalagi yang kakak sudah siapkan untuk mengikuti ajang PI ini kakak? Iya Kak, tentunya advokasi itu nomor 1, karena saya ikut Putri Indonesia bukan dengan tangan kosong. Saya ikut Putri Indonesia adalah sebuah misi untuk melakukan tugas saya sebagai perempuan Indonesia untuk menginspirasi. Maka dari itu yang nomor 1 saya persiapkan adalah advokasi Mathematics for Nation gitu. Selain itu juga tentunya merawat diri, dengan menjaga makan, menggunakan skincare dari Mustika Ratu. Oh, wow. Kemudian juga membuat video profile, edukasi tentang wisata-wisata di Papua Barat ini, edukasi tentang adat dan budaya di Papua Barat ini, kemudian audiensi dengan pemerintah, mohon doa restu, mohon izin, gitu Kak. Luar biasa. Jadi sudah berapa persen ini kakak persiapannya? Persen, kalau menurut aku persiapan itu seperti infinite ya Kak, jadi tak terhingga.
Kalau persen sudah jauh banyak berprogres dibandingkan awal bulan. Walaupun dari awal bulan ini masih, maksudnya aku kan terpilih itu awal bulan Maret ya Kak. Ini baru 1 bulan, tapi menurut aku persiapannya udah sangat padat. Udah lumayan Iya. cukup nih. Cukup banyak Iya. sekali. Perlu dipoles-poles saja ya Kakak ya? Iya, tentu masih banyak persiapan lainnya. Oke, luar biasa. Kakak tadi kakak sempat singgung soal kakak punya advokasi yaitu Mathematics for Nation. Itu bisa Yes. dijelaskan untuk teman-teman di rumah juga tahu apa sih Mathematics for Nation itu? Bisa kakak jelaskan mungkin? Ya, oke. Jadi Mathematics for Nation itu saya ingin mempromosikan tentang pentingnya berpikir logis, pentingnya berpikir kritis, dan pentingnya menghargai sebuah proses dalam sebuah tujuan. Makanya kalau kita belajar mathematics, itu kan kita belajar bagaimana dari persoalan yang ada di dunia nyata, kita bawa ke dalam ilmu matematika, kemudian pada akhirnya kita mendapatkan sebuah angka. Nah, yang ingin aku tekankan di sini adalah bukan hasil akhir angkanya, Kak. Tapi bagaimana kita menurunkan rumus, bagaimana kita bisa mentranslate apa yang ada di kehidupan sekitar kita ke dalam angka tersebut. Nah, itu dilihat prosesnya tuh, Kak. Yang penting adalah prosesnya. Apalagi di dunia yang mungkin sekarang sudah serba instan. Mendapatkan apa-apa lumayan gampang ya, Kak. Dengan adanya internet, dengan adanya media sosial. Tapi bagaimana kita bisa tetap menghargai suatu proses, gitu. Luar biasa. Kakak kalau boleh tahu, kira-kira dari advokasi yang sudah kakak punya, terus dengan situasi di Papua Barat, ini ada keterkaitannya atau tidak nih kakak? Dengan Tentu. situasi kita di Papua Barat. Ya, tentu saja ada, Kak. Dengan kunjungan aku ke sekolah-sekolah, kemarin itu puji Tuhan aku bisa mengunjungi dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Jadi aku berkesempatan untuk berbincang dengan garda depannya, yaitu guru-guru, para pendidik di Papua Barat ini. Menurut perbincangan dengan para pendidik tersebut, masalah yang utama adalah satu, mungkin kurangnya tenaga pendidik gitu, Kak. Dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan itu sendiri. Mungkin guru-guru ini sudah berusaha memberikan fasilitas yang memadai, namun perlu juga didukung dari masyarakat itu sendiri dan keluarganya bahwa pendidikan itu penting. Nah, ada salah satu contoh yang aku ketemu, Kak, di suatu sekolah, SMA-nya itu mungkin terbilang sederhana, tapi anak-anaknya itu luar biasa. Anak-anaknya itu sudah cukup memprioritaskan pendidikan. Jadi anak-anaknya banyak yang keterima di beasiswa, banyak yang kuliah di luar negeri, dan menjadi orang yang berhasil. Jadi menurut aku, semua orang bisa gitu menjadi berhasil asalkan ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Luar biasa sekali kakak. Jadi kakak sudah nih cukup kunjungi sekolah-sekolah yang ada di Manokwari khususnya. Jadi kakak bisa kaitkan kakak punya advokasi dengan situasi yang saat ini sedang terjadi di Manokwari, Papua Barat khususnya. Kakak mungkin motivasi yang bisa kakak bagikan untuk teman-teman supaya selain teman-teman mungkin mau ikut pemilihan Putri Indonesia, apalagi yang mungkin bisa kakak bagikan supaya mereka mau menjadi orang yang menjadi bagian dari tadi kakak punya advokasi, kita melihat proses untuk mencapai kita punya tujuan, apa yang bisa kakak bagikan supaya teman-teman bisa menjadi bagian dari itu, menjadi bagian dari problem solving begitu, supaya kalau misalkan ada masalah di Papua Barat nih, teman-teman tidak menambah masalah, tapi teman-teman bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah seperti itu kakak. Setuju sekali, Kak. Aku mau berpesan bahwa kita bisa menjadi apa saja yang kita mau. Yang penting kita kerja keras, yang penting kita semangat, kita punya passion dari dalam diri kita sendiri. Dan jangan takut dengan apa yang orang bilang. Karena semakin kita mengenali diri kita, semakin kita bisa mengenali keunikan kita apa, kita pasti bisa menginspirasi orang lain. Gak harus dari hal yang besar kok, Kak, tapi dari hal-hal yang kecil, dipupuk lama-lama menjadi besar. Seperti aku mengambil jurusan kuliah matematika, mungkin buat orang-orang ini unik, mungkin buat orang-orang ini menakutkan. Tapi karena aku berusaha mengenali diri aku sendiri, bahwa passion aku ada di bidang matematika, akhirnya aku bisa bawa passion aku tersebut dalam ajang Nasional Putri Indonesia, dan aku harap aku bisa menginspirasi generasi muda, khususnya perempuan-perempuan Indonesia.
Luar biasa. Kakak, kalau kita intip-intip dari kakak punya Instagram, profile Instagram, itu kakak ikut-ikut kegiatan dan ada kegiatan yang berkaitan dengan parenting, dengan anak-anak sekolah juga. Itu bisa dijelaskan kegiatan seperti apa kakak? Iya Kak, jadi salah satu kegiatan yang sudah aku lakukan itu talk show parenting dengan sekolah di Makassar waktu itu ya Kak. Nah, waktu itu kita berbicara tentang kolaborasi antara guru dan orang tua untuk menunjang prestasi anak. Jadi kalau aku boleh ceritakan, di situ kita membahas bahwa memang betul adanya kolaborasi antara guru dengan anak itu sangat membantu anak dalam berprestasi. Karena anak berpendidikan itu kan bukan hanya masuk ke kelas kemudian pulang ya Kak, tapi mereka dididik. Guru-guru itu mendidik, bukan hanya mengajar saja. Nah, dari situ kita ketemu di sekolah itu kan mungkin waktunya hanya berapa jam sehari ya? Nggak lama begitu. Nggak Kak? lama. Sisanya itu pendidikan ada dari dalam rumah. Yaitu orang tua sangat berperan ya Kak. Betul, Kakak. Jadi adanya kolaborasi antara guru dengan anak itu akan sangat mendukung anaknya untuk berprestasi. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya kakak nih panjang ya untuk sampai di tahap ini. Panjang sekali. Kakak sudah melakukan banyak kegiatan juga untuk memperkaya kakak punya diri. Jadi mempersiapkan kakak punya diri juga supaya ketika kakak mewakili Provinsi Papua Barat di ajang pemilihan Putri Indonesia nanti, kakak tidak, istilahnya tuh bilang tidak kosong-kosong begitu, bukan kaleng-kaleng begitu kakak, so ada dia puisi. Iya, amin. Jadi ada yang bisa kakak tampilkan di sana. Dan saya harap juga semoga ketika kakak menjadi perwakilan dari Provinsi Papua Barat nanti, kakak bisa memberikan banyak dampak yang baik untuk anak-anak Papua, khususnya di Papua Barat, terutama untuk perempuan-perempuan Papua ya kakak ya, supaya mereka juga kalau punya mimpi, mereka harus tetap kejar mereka punya mimpi, seperti itu kakak. Sekali, Kak. Iya, itu dari saya kakak. Sekarang terakhir nih kakak, pesannya kakak untuk perempuan-perempuan Papua, khususnya di Papua Barat. Tetap percaya diri, kenali diri sendiri, karena dari situlah semua inspirasi muncul. Tetap be genuine, jadi tidak perlu dibuat-buat, karena inspirasi itu tidak selalu datang dari hal yang luar biasa. Bisa jadi kita menginspirasi orang-orang dari hal-hal yang kecil, ternyata tidak kita sadari. Jadi tetap percaya diri dan menginspirasi. Luar biasa sekali teman-teman, ini dia kakak Vero, perwakilan Papua Barat dalam ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2023. Tepuk tangan dulu untuk kakak Vero. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada Martobi kali ini bersama dengan kakak Vero. Ini dia Martobi. Mari tong bicara. Huae pica. Martobi, mari tong bicara. Huae, pica.